Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UGD Pinjol yang membahas tentang solusi informasi seputar pinjaman online. Kali ini kami akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan klien kami dan member-member grup kami yang menanyakan seperti ini. Mungkin Anda mendapatkan foto dari DC, yaitu sebuah surat tugas penagihan yang dialamatkan kepada Anda, dan seolah-olah DC itu sudah mendapatkan tugas untuk menagih ke tempat Anda. Contohnya ini dari Aku Laku. Anda bisa lihat ini dari Aku Laku, dan yang ini dari Singa ID, aplikasi legal semua. Bahkan ada yang fotonya berkop OJK dan AFPI, tapi di tengahnya itu narasinya ada tulisan dari sebuah aplikasi. Contohnya seperti ini, fotonya surat yang dilipat, dan di foto ada kop OJK dan kop AFPI. Di situ ada logonya. Nah, bagaimana cara menyikapi apabila Anda mendapatkan surat yang di WA ke Anda seperti itu? Kita akan bahas. Tapi jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan komentar di bawah demi perkembangan channel kami. Terima kasih. Baik, kita akan bahas untuk pertanyaan tadi, atau apa yang harus dilakukan apabila Anda mendapatkan foto-foto seperti di samping ini, yaitu sebuah surat tugas dari perusahaan aplikasi pinjaman online legal khususnya ya, karena yang ada di lapangan itu pasti paling tidak pinjaman online yang sudah resmi atau sah secara hukum, yaitu pinjaman online legal yang terdaftar maupun berizin di OJK. Itu yang berhak mengirimkan DC lapangan untuk kunjungan ke rumah Anda. Untuk aplikasi ilegal tidak mungkin ada DC lapangannya, karena mereka tidak sah dan mereka adalah buronan polisi dan buronan Satgas Waspada Investasi. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi ini? Apakah ini benar atau hoax semata? Kita bisa melihat contohnya tadi, surat-surat tadi, yang ini dari Aku Laku. Anda harus teliti dulu, apakah surat tugas ini ditujukan untuk menagih Anda atau tidak? Atau surat tugas ini untuk DC di area mana? Karena tidak semua area itu ada DC lapangannya, yang pertama. Yang kedua, isi surat tugas itu seperti apa dulu? Kalau seperti yang di samping ini, surat tugas dari Aku Laku ini, yang isinya seperti ini, itu mengatasnamakan Badan Pengawas Keuangan OJK, tanda tangan di sini, dan Anda lihat isinya apa, tidak jelas sekali. Hanya menugaskan untuk apa? Seharusnya surat resmi itu menjelaskan siapa yang menugaskan, siapa yang ditugaskan, dan ditugaskan untuk apa. Contohnya ini sudah ada yang menugaskan ini, yang ditugaskan ini, tapi menugaskan untuk apa? Seharusnya kan untuk penagihan pinjaman yang tertunggak dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Menjelaskan di situ tugas DC lapangan itu untuk apa? Untuk koordinasi dan sebagainya atau bagaimana? Dan di sini terdapat banyak kejanggalan. Khususnya yang kami kasih tanda itu banyak kejanggalan. Dari jabatan di atas yang menugaskan itu apa, tapi tanda tangan di bawah jabatannya apa. Begitu juga dari
OJK kok ikut-ikut tanda tangan di surat tugas itu sangat mustahil, karena OJK tidak ngurusin penugasan DC. Ingat, menagih saja OJK tidak boleh dan bukan wewenangnya, apalagi membuat surat tugas DC lapangan untuk nagih itu sangat tidak mungkin, karena di luar kewenangan dan tugasnya OJK. Ya, jadi Anda jangan mudah terpancing atau berpikiran yang aneh-aneh dulu. Wah, ini saya sudah mau ditagih karena sudah ada surat tugas dari DC untuk menagih. Itu pertama. Yang kedua, ini dari Singa ID. Ini lebih amburadul lagi, karena di sini masih suratnya bentuknya kosong, tapi sudah di WA kan ke Anda, seolah-olah surat itu ditujukan kepada Anda untuk menagih ke Anda. Padahal ini sudah, kalau saya bilang surat-surat dua tadi dari Aku Laku dan dari Singa ID ini tadi, itu format untuk surat resmi saja tidak memenuhi syarat, apalagi masih kosongan seperti ini. Itu yang dinamakan surat bodong atau surat tidak jelas atau surat abal-abal. Karena seharusnya surat tugas itu paling tidak yang menugaskan siapa, jabatannya apa, nomor identitasnya berapa, dan menugaskan siapa saja untuk area mana, dan tugasnya apa, paling tidak di bawah itu ada capnya dari perusahaan penugasan itu tadi, baik itu dari pihak eksternal atau pihak jasa penagihan, pasti ada cap resminya, dan di situ pasti ada sesuai etikat yang petugas lapangannya punya etikat sesuai dengan surat tugasnya, itu harus sama. Itu salah satu contoh yang resmi. Selain punya surat tugas, etikatnya itu identitasnya juga sama. Begitu juga dengan KTP-nya sama persis dengan identitasnya. Itu wajib karena itu resmi. Nah, lalu bagaimana Bang kalau kita mendapatkan seperti itu? Kita harus bagaimana? Oke, kalau sekiranya surat tugas tadi sudah kita teliti dan banyak kejanggalan, kalau Anda berani jawab saja, minta etikat DC tadi. Jangan hanya surat tugas, minta etikatnya, karena di etikat itu ada fotonya DC dan ada namanya, bahkan ada nomornya, nomor pegawai lah seolah-olah seperti itu, atau nomor DC-nya lah yang terdaftar. Dan saya jamin mereka tidak akan memberikan, karena biasanya yang menagih via online atau WA atau telepon itu bukan DC lapangan. Dan biasanya yang mempunyai etikat atau surat tugas tadi benar-benar DC lapangan yang turun ke lapangan atau yang menagih langsung ke rumah Anda atau ke kantor Anda atau ke tempat kerja Anda. Itu yang mempunyai etikat, debt collector dan surat tugas. Nah, biasanya yang via WA tadi adalah debt collector, yaitu penagihan orang kantor yang di belakang meja lah, tidak terjun ke lapangan. Makanya mereka dengan berbagai cara sebelum dilempar ke pihak DC lapangan, mereka dengan berbagai cara membuat surat sendiri tadi. Bahkan ada lagi yang membuat mengatasnamakan OJK, nyongot logo OJK dan AFPI seperti ini. Ini biasanya digunakan oleh aplikasi Aku Laku juga. Seperti ini. Ditekuk, difoto, surat jalan kami sudah dibuat, kami akan ke rumah Anda. Dan itu disebarkan dan umum tersebar di debitur-debitur pinjaman online. Khususnya yang punya Aku Laku biasanya dapat seperti ini. Kalau ditekuk seperti ini, apalagi menyongkot logo OJK dan AFPI, dan pasti itu sudah palsu. Karena OJK dan AFPI tidak ngurusin penagihan lapangan, bukan urusan mereka, bukan tupoksi mereka. Jadi Anda jangan panik. Lalu bagaimana tadi? Kita teruskan bagaimana menyikapinya. Minta etikat DC-nya, karena itu hak Anda. Dan itu hak Anda untuk mengetahui legalitas debt collector yang menagih Anda. Dan pasti saya jamin mereka tidak mau, karena mereka tidak mempunyai surat tugas tadi dan etikat resminya mereka.
Lalu bagaimana Bang kalau mereka ngotot masih nagih-nagih dan sebagainya? Kalau Anda belum siap bayar, gampang saja, balas saja. Belum siap bayar, kalau nggak ada uang kami bayar via aplikasi, beres. Kalau mereka masih ngotot-ngotot lagi, cuekin saja. Fokus, ingat, selama Anda belum siap bayar, jangan ikuti permainan debt collector, tapi fokus mencari rezeki, fokus bekerja, fokus kehidupan sehari-hari untuk dapat segera menyelesaikan pinjaman Anda atau membayar pinjaman Anda. Karena Anda tanggapin DC-nya pun tidak ada gunanya. Yang Anda semakin diteror, Anda semakin diintimidasi. Nah, itu yang menanggapi tentang surat tugas atau surat jalan debt collector yang akan menagih ke Anda. Lalu Bang, ada satu lagi pertanyaan. Apabila kita mendapat somasi dari sebuah lembaga hukum yang mengatasnamakan bahwa dia adalah kuasa hukum dari suatu perusahaan pinjaman online. Contohnya seperti ini. Di samping bisa kita lihat ada surat yang ditujukan kepada Anda dan disitu jelas tertulis nama Anda, tagihan Anda, dan ada kopnya sebuah lembaga hukum. Ini kita ambil dari klien kami yang mendapatkan seperti ini. Mungkin sebetulnya sudah kita bahas bagaimana menyikapi somasi yang dilayangkan ke Anda via WA dengan foto dari lembaga hukum atau dari kuasa hukum sebuah aplikasi pinjaman online. Ingat, somasi itu hanya peringatan. Memperingatkan tentang kewajiban Anda supaya Anda tidak one prestasi, supaya Anda berprestasi, supaya Anda membayar tanggung jawab Anda, supaya Anda membayar kewajiban Anda. Mengingatkan, ini loh Anda sudah terlambat sekian, jumlah tagihan Anda sekian, sebelum kami tidak lanjuti secara hukum yang berlaku atau secara hukum selanjutnya. Somasi itu adalah memperingatkan kepada calon tergugat. Bahasa hukumnya seperti itu. Calon tergugat, Anda calon tergugat. Diperingatkan dulu sekali, itu dengan tujuan Anda beritikat baik membayar atau memberikan kewajiban Anda atau memenuhi kewajiban Anda dengan membayar. Setelah somasi pertama mungkin Anda belum membayar, nanti mungkin ada somasi kedua, mengingatkan lagi dengan kata-kata di bawah sendiri, mungkin akan melakukan langkah hukum lebih lanjut bila diperlukan. Biasanya seperti itu. Nah, Anda harus bagaimana? Menurut pengalaman saya, belum ada sebuah debitur pinjaman online legal setelah mendapatkan somasi sekali atau dua kali, lalu diadakan penuntutan secara hukum perdata karena ini utang piutang, ya, itu belum ada. Sampai saat ini klien kami belum ada, bahkan sudah berulang kali dikasih somasi. Jadi intinya somasi tadi, entah itu benar atau tidak dari kuasa hukumnya, yang pasti Anda sudah diperingatkan secara hukum, dan itu sah saja karena itu prosedur hukum yang berlaku memang seperti itu. Yang penting tadi saran saya, tetap fokus sebelum Anda bisa bayar, cueki semua, fokus kerja, fokus mencari rezeki. Setelah Anda mendapatkan rezeki, bayar di pinjaman aplikasi tadi, itu beres. Tapi sebelum bayar, biasakan negosiasi untuk bayar pokoknya saja, atau paling tidak mendapatkan keringanan potongan denda ataupun bunga. Itu saran saya. Jadi baik tadi surat jalan penagihan, DC lapangan maupun surat somasi, kuncinya tetap sama. Selama Anda belum punya dana untuk bayar, fokus untuk mencari rezeki, mencari dana, bekerja seperti biasa. Setelah ada dana, nego bayar pokok ataupun nego untuk pengurangan denda dan bunga, dan bayar di aplikasi, selesai. Daripada Anda bingung, stres,
menanggapi hal yang seperti ini tadi. Itu saran saya. Tetap semangat, banyak berusaha, banyak berdoa, dan berusaha tekad dengan bulat untuk keluar dari pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.